Halo guys, ketemu lagi di channelnya Trip Novel, channel yang menyajikan seputar wisata, traveling, staycation, dan playground yang sangat menarik. Untuk video trip kali ini kita mau berenang dulu nih guys. Kita mau berenang di Taman Ria Suropati yang ada di Desa Ranggai, Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Kita udah sampai di pelataran parkirannya nih guys. Bisa kita lihat ya kalau pelatarannya tuh luas banget. Karena memang sebenarnya itu biasanya tuh ramai banget, ada bis pariwisata dan juga elf-elf nih guys. Kenapa sih kolam renang Taman Ria Suropati ini bisa seramai itu? Karena di Taman Ria Suropati ini tidak hanya ada kolam renang saja nih guys. Selain kolam renang, di sini juga ada kolam pemancingan dan juga mini zoo-nya. Kemudian ditambah lagi kolam renang di Untung Suropati ini airnya itu merupakan air sumber nih guys. Jadi memang lebih alami kayak gitu ya. Ditambah lagi untuk HTM-nya itu masih terjangkau banget nih guys. Dimana untuk harga tiket masuk di hari Selasa sampai dengan hari Sabtu sebesar Rp20.000 per orang. Sedangkan untuk hari Minggu dan juga hari libur sebesar Rp25.000 per orangnya. Dimana untuk anak-anak di bawah 90 cm masih gratis nih guys. Tadi memang harga tiket masuknya dimulai pada hari Selasa ya, karena pada hari Senin Taman Ria Suropati ini tutup nih guys atau libur. Jadi pastikan kalian kalau kesini jangan pada hari Senin ya. Kita udah mulai masuk di area Taman Ria Suropati ini ya. Karena Taman Ria Suropati ini sangat luas banget, jadi di sini juga ada kereta kelinci nih guys. Bagi kalian yang ingin mengitari Taman Ria Suropati ini menggunakan kereta kelinci ini, kalian cukup berbayar Rp10.000 lagi per orangnya. Sedangkan untuk kolam renang di Taman Ria Suropati ini jumlahnya ada banyak nih guys, ada sekitar 5 kolam renang ya. Dimana kolam renang ini juga dibedakan untuk kolam renang dewasa dan juga anak-anak. Untuk kolam renang dewasa ini kedalamannya mencapai 2 meter nih guys, dan untuk anak-anak mencapai 1 meter, sedangkan kolam untuk balita hanya sampai 50 cm saja. Di tepi kolam renang dewasa ini diberi papan peringatan ya guys, bagi pengunjung yang tidak bisa berenang dilarang berenang karena kedalamannya memang mencapai 2 meter. Meskipun di tepi-tepi kolam juga terdapat penjaga kolam, tetapi kita tetap harus waspada. Kemudian untuk selanjutnya ini merupakan kolam renang balita dan juga kolam renang anak-anak ya, dimana kedalamannya mencapai 50 cm sampai dengan 100 cm. Untuk air di semua kolam di Taman Ria Suropati ini merupakan sumber mata air ya. Jadi airnya itu berasa dingin dan juga segar nih guys, apalagi tempatnya juga indoor kan. Jadi kita bisa berenang dengan nyaman tanpa silau dan merasa panas di bawah sinar matahari. Dan ada yang unik lagi nih guys di Taman Ria Suropati ini, karena di sini juga terdapat playground yang nantinya itu perosotannya terhubung di beberapa kolam renang anak nih guys. Jadi seru banget kan pastinya. Jadi perosotan dari playground yang tadi bisa menembus ke kolam renang seperti ini nih guys. Ada juga yang menembus di sisi belakang dari kolam renang yang anak-anak ini. Tetap dangkal ya, sekitar 50 cm saja. Dan di setiap tepi dari kolam renang ini terdapat tempat duduk yang disediakan bagi para pengunjung yang tidak berenang yang sedang menunggu. Kalian juga nggak perlu khawatir soal toilet dan juga kamar bilasnya nih guys, karena di sini tuh banyak banget kamar ganti dan juga toiletnya di setiap sisi dan juga sudut dari Taman Ria Suropati ini. Kalian juga tidak perlu khawatir soal kebersihannya, karena kebersihannya itu selalu dicek setiap saat ya.
Dan yang pastinya di sini juga terdapat fasilitas musola ya, yang berada tepat di depan dari kolam renang anak-anak dan juga kolam renang dewasa yang tadi. Dan ada yang unik lagi nih guys di Taman Ria Suropati. Jadi di Taman Ria Suropati ini juga terdapat beberapa titik-titik bola yang mengeluarkan air seperti ini dengan beberapa tulisan yang unik. Untuk yang ini air awet muda nih guys, dan tak jarang juga anak-anak ada yang berenang juga di kolam yang kecil ini. Kemudian ini merupakan akuarium ikan arwana nih guys. Jadi kalau dari loket masuk kita lurus tadi itu menuju ke kolam renang anak dan juga dewasa. Kalau kita belok kiri kita akan bertemu di akuarium ikan arwana ini nih guys. Sekarang kita mau menyusuri area sebelah kiri dari Taman Ria Suropati ini nih guys. Kalau dari awal loket masuk tadi kalian lurus akan bertemu di kolam renang anak dan juga dewasa ya. Dan sisi ini kalian dari loket masuk kalian belok kiri. Di sini kalian sudah bisa melihat koleksi beberapa hewan di mini zoo ini nih guys, seperti monyet yang ini. Nah sebentar lagi bakal ada kereta kelinci lewat nih guys. Jadi bagi kalian yang merasa capek saat ingin mengitari Taman Ria Suropati ini, atau hanya sekedar ingin menaiki kereta kelinci, boleh banget nih guys. Kalian cukup membayar Rp10.000 lagi. Untuk tiket loket dari kereta kelinci ini berada di depan kolam renang dewasa yang tadi ya. Kemudian ini merupakan gazebo kecil yang disewakan ya guys. Jadi memang di Taman Ria Suropati ini terdapat beberapa gazebo yang gratis untuk menunggu saat berenang, dan juga ada gazebo yang disewakan dari restonya nih guys. Kemudian untuk bangunan yang ini merupakan aula pertemuan nih guys. Jadi memang gedung ini biasanya disewakan untuk acara pernikahan maupun acara gathering. Jadi gedung aula ini berada di belakang dari Taman Ria Suropati ini nih guys, kalau lewat dari loket masuk yang tadi. Tetapi jika kalian menyewa di gedung itu tadi, ada pintu tersendiri nih guys. Jadi kalian tidak perlu memasuki lewat pintu loket yang utama tadi. Nah sekarang kita sudah mulai memasuki di koleksi mini zoo yang ada di Taman Ria Suropati ini ya guys. Untuk bagian yang ini berada di belakang dari Taman Ria Suropati atau belakang dari kolam renang anak-anak dan dewasa yang tadi nih guys. Bagi kalian yang pecinta kucing, kalian juga bisa mengadopsi kucing-kucing ini loh. Untuk koleksi hewan yang berikutnya yaitu ular sanca kembang nih guys. Jadi kandang dari ular sanca kembang ini berada tepat di depan dari gedung pertemuan atau aula yang tadi ya. Kemudian di sebelah dari kandang ular sanca kembang tadi terdapat kandang ular piton albino nih guys. Semua ular-ularnya terlihat tenang ya, karena sepertinya mereka kekenyangan habis makan nih. Kalau lihat dari aslinya nih guys, ularnya tuh gede banget dan panjang nih. Jadi kalau pecinta reptil pasti suka banget kalau lihat ini nih. Koleksi selanjutnya dari mini zoo di Taman Ria Suropati ada cendrawasih kuning kecil nih guys. Di sini siapa nih yang baru tahu atau baru melihat burung cendrawasih? Burung cendrawasih ini merupakan salah satu hewan yang dilindungi di Indonesia yang berada di daerah Papua. Untuk koleksi yang selanjutnya di sini ada burung kangkareng nih guys. Bentar lagi kita mau dengerin nih kayak gimana sih suara dari burung kangkareng. Merdu juga ya suara dari burung kangkareng. Untuk koleksi yang selanjutnya di sini ada burung kakak tua kecil jambul kuning nih guys. Nggak kalah merdu dari suara burung kangkareng, suara burung dari jambul kuning kakak tua ini pun juga sangat merdu nih guys. Kita dengerin yuk. Setelah mendengarkan suara dari burung kakak tua jambul kuning, kita tadi langsung mendengarkan suara dari burung nuri nih guys. Jadi mana nih favorit bagi kalian? Suara dari burung kangkareng, suara dari burung kakak tua, atau suara dari burung nuri nih? Dan untuk koleksi yang selanjutnya di sini ada burung merpati nih.
Kemudian untuk koleksi yang selanjutnya di sini ada ayam silver pisan nih guys. Ini merupakan jenis dari ayam hias ya, yang banyak berasal dari negara Thailand. Kemudian yang selanjutnya di sini ada hewan binturong nih guys, yang masih merupakan dari jenis musang. Binturong ini sendiri merupakan hewan nokturnal nih guys, yang berarti hewan yang aktif di malam hari dan kemudian dia hanya tertidur di siang hari. Tetapi tak jarang juga pada siang hari mereka sedang melakukan aktivitas berjemur. Bapak ini merupakan penjaga dan juga perawat dari binturong ini ya. Bapak ini sedang menemani binturongnya berjemur nih guys. Dan ini juga merupakan spot untuk berfoto bersama binturong. Setelah mengitari di area mini zoo ini, sekarang saatnya kita untuk memasuki area kolam pancing di Taman Ria Suropati ini ya guys. Jadi area kolam pancingnya ini tuh berada di tengah Taman Ria Suropati nih guys, atau berada di belakang dari kolam anak-anak dan juga dewasa yang tadi. Di sini terdapat juga permainan atau wahana perahu dayung nih guys, yang berbayar lagi 5.000 per orangnya. Jika kalian ingin memancing di sini, kalian tidak perlu membayar lagi nih guys. Hanya saja jika kalian mendapatkan ikannya, kalian perlu membayarnya, yaitu sebesar Rp30.000 per kilo. Di sini terdapat ikan bawal dan juga ikan nila. Untuk alat pancingnya kalian bisa membawa sendiri atau menyewa di sini ya. Jadi bagi kalian yang tidak ikut berenang, kalian gak bakal boring nih guys sambil menunggu, karena di sini kalian juga bisa memancing. Kapan lagi coba kalian bisa memancing sambil ditemani oleh burung pelikan kayak gini, lucu banget kan, dan juga seru pastinya. Eits, jangan dikira ya wahana di Taman Ria Suropati ini sudah berakhir di situ aja, karena masih ada di satu sisi yang belum kita ulas nih guys. Jadi kalau dari arah loket masuk tadi kita lurus, kita akan bertemu kolam renang anak dan juga dewasa kan. Kemudian di situ ada jalan lagi nih guys, kita harus berbelok kanan. Di situ bakal ada galeri mobil klasik dan juga kolam renang dom nih guys. Dan ini dia nih guys kolam renang dom itu. Jadi untuk kedalamannya itu hanya sebatas 50 cm saja ya guys. Dan di sini setiap hari Sabtu dan juga Minggu ada mandi busa nih, setiap pukul 10 pagi sampai dengan pukul 2 siang. Kayak gini nih guys kolam renang dari dom ini. Jadi memang landai, dangkal, tetapi di sini juga bisa dijadikan perosotan. Kalau di weekend itu memang terbilang sangat ramai ya guys, karena memang wahananya kan seseru itu dan semurah itu HTM-nya. Jika kalian ingin berenang dengan tenang, kita saranin kalau berenangnya itu pada saat weekday aja ya, seperti kita ini. Untuk di area yang ini pun toilet dan juga kamar bilasnya juga disediakan di setiap spot ya guys. Jadi kalian tidak perlu khawatir harus mencari di depan lagi, karena memang di area ini juga sudah disediakan musola dan juga kamar bilas dan juga toilet. Untuk tempat menunggunya juga kalian gak perlu khawatir ya, karena banyak banget disediakan gazebo-gazebo dibuat seperti ini nih guys. Selain ukuran yang luas, jumlahnya yang banyak, tempatnya yang bersih menjadikan tempat untuk menunggunya ini sangat nyaman. Setelah berjalan lurus melewati area dari gazebo penunggu tadi, di sini merupakan area dari koleksi mobil klasik nih guys. Banyak banget dan juga keren-keren nih guys koleksi dari mobil klasik dan antik yang ada di Taman Ria Suropati ini. Tak jarang juga di sini merupakan spot foto yang favorit ada di Taman Ria Suropati ini. Di sini juga tertulis peraturannya bahwa jika kalian ingin berfoto, dilarang menaiki dan juga membuka dari pintu mobil-mobil klasik ini nih. Nah, selain koleksi dari mobil klasik tadi, di sini juga terdapat koleksi dua tank nih guys. Kalian jangan mengira kalau tank ini hanya hiasan ya, karena ini merupakan tank asli ya guys. Jadi memang terbuat dari baja besi yang sangat tebal dan kuat nih. Kemudian di sini juga terdapat patung-patung robot superhero yang terbuat dari besi ya guys. Jadi memang dihias semenarik mungkin bagi anak-anak. Kemudian untuk pesawatnya ini merupakan replika ya. Jadi kalau pesawatnya ini tidak asli nih guys, atau tidak ori.
Tak jarang juga di sini merupakan spot foto yang paling favorit buat anak-anak karena banyaknya superhero. Dan ini merupakan area food court dari Taman Ria Suropati ya guys. Kalian nggak perlu khawatir buat jajan di sini karena harganya itu sangat-sangat terjangkau banget nih guys. Aneka macam jajanannya juga banyak dan rasanya juga sangat enak-enak. Sekarang kita mau melanjutkan menjelajah sisi lain dari Taman Ria Suropati ini ya guys, karena jangan dikira kalau sudah selesai ya. Memang di Taman Ria Suropati ini tidak ada papan petanya nih guys atau dina lokasinya. Jadi pastikan kalian tidak melewatkan sisi yang lain dari Taman Ria Suropati ini ya. Jadi di sisi ini merupakan ada di sebelah kanan dari area kolam renang dom yang tadi nih guys. Di sini terdapat beberapa koleksi dari mini zoo-nya. Untuk koleksi yang pertama di mini zoo yang sisi ini ada orang utan nih guys. Kita berasa berpandang-pandangan nih sama orang utannya ya. Kalau dilihat-lihat lagi ekspresi dari mereka itu sangat lucu dan juga menggemaskan juga ya. Untuk koleksi yang selanjutnya ada hewan sejenis monyet atau primata yang disebut dengan yaki nih guys. Jadi hewan yaki ini merupakan hewan endemik yang ada di Sulawesi atau hewan yang hanya ada berada di Pulau Sulawesi Indonesia. Dan hewan yaki ini juga terancam punah nih guys. Jadi ini merupakan hewan yang dilindungi oleh Indonesia. Kemudian untuk koleksi hewan yang selanjutnya di sini ada si amang. Si amang ini merupakan keluarga dari primata nih guys atau sejenis seperti monyet ya. Ciri khas dari hewan si amang ini mempunyai kantong di lehernya nih guys. Dia bisa mengeluarkan suara yang nyaring sambil di lehernya itu akan mengembung atau mengembang. Jarak bisa terdengarnya suara si amang itu kalau dia sedang berteriak itu bisa 2 km nih guys. Dan saat ini tapi dia sedang tidak ingin bersuara. Di sini juga ada tanda dilarang memberi makan satwa ya selain petugas. Selanjutnya di sini ada buaya muara nih guys. Buaya muara ini jenis buaya yang terbesar ya. Jadi dia bobotnya itu bisa mencapai 1 ton nih guys. Nih seperti ini nih buaya muara yang ada di Taman Ria Suropati. Dia memang seperti tidak bergerak ya guys. Tapi saat dia menyergap mangsanya dia akan berlari sangat cepat nih. Ini ada buaya muara yang sedang berenang santai di kandangnya nih. Ini merupakan koleksi dari buaya muara yang ada di Taman Ria Suropati guys. Sebenarnya kalau dilihat dari aslinya ukurannya itu sangat besar daripada yang ditampilkan dari syutingan kamera ini nih. Setelah ada berbagai macam keluarga primata dan juga buaya muara, di sini juga ada beruang madu nih guys. Jadi memang disebut beruang madu itu karena makanan favoritnya itu madu. Tetapi sebenarnya beruang madu ini merupakan binatang omnivora nih guys yang memakan tumbuhan dan juga serangga. Di Taman Ria Suropati ini mempunyai koleksi beruang madu sebanyak 5 ya guys. Tetapi di sini yang hanya tertangkap kamera hanya 2. Masih di area yang sama untuk koleksi hewan yang selanjutnya di sini ada rusa totol nih guys. Rusa ini merupakan hewan yang suka berkelompok guys. Dia pemakan rumput, tumbuh-tumbuhan dan juga buah-buahan. Kemudian koleksi hewan yang terakhir di sini ada kancil Jawa nih guys. Disebut kancil Jawa karena memang mayoritas hidup di Pulau Jawa nih guys. Kemudian yang membedakan dari rusa kalau kancil Jawa ini tidak memiliki tanduk seperti rusa. Nah yang selanjutnya ini ada kapal ikonik nih guys yang diberi nama kapal polisi Suropati. Merupakan tempat spot foto yang favorit juga di Taman Ria Suropati ini. Jadi setelah dari mini zoo yang tadi di area yang sama, kalian cukup berjalan lurus sampai di belakang area Taman Suropati ini. Kalian akan menemukan kapal Suropati ini ya guys. Ini sebenarnya bukan kapal beneran ya. Jadi kapalnya tuh memang dibuat dari batu bata, tetapi memang ada beberapa ornamennya yang menggunakan besi yang benar-benar menyerupai seperti bentuk kapal. Gimana menurut kalian? Seru banget kan? Udah gitu harganya sangat murah kan guys. Jadi pastikan kalian juga mampir untuk bermain di Taman Ria Suropati ini ya, karena cocok banget untuk berwisata keluarga dan tak jarang juga di sini ada outing kelas. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa tonton terus channel Trip Navel selanjutnya. Jangan lupa buat like, share dan subscribe ya guys. Thank you. Bye bye.